Pernah gak sih kamu kehilangan seseorang? Dia yang tadinya ada di hidup kamu, terus karena satu dan lain hal jadi gak ada lagi. Mungkin dia adalah sahabat yang kemudian pindah kota lalu hilang kontak. Mungkin dia adalah pasangan yang tiba-tiba menjauh dan menghilang. Atau ya mungkin seorang keluarga yang mungkin meninggal. Sadar atau enggak, kita tuh sebenarnya cuma numpang lewat di dunia ini. Dan gak cuma di dunia sih, tapi juga di hidup orang-orang yang kita singgahi. Ini berlaku juga sama orang lain sekitar kita. Mereka tuh cuma singgah kok di hidup kita. Tentu saja singgahnya ada yang cuma sebentar, ada yang mungkin cukup lama sampai akhir hayat kita nanti, misalnya pasangan gitu. Dan yang namanya singgah, pasti akan berakhir dengan perpisahan. Dan ketika singgahnya mendalam, maka perpisahannya pasti berujung kehilangan. Kehilangan sendiri, ya bisa macam-macam juga kan. Kayak misalnya, kamu punya tetangga kosan terus dia pindah nih. Nah, rasa sedih karena kehilangannya kan pasti beda gitu sama ketika yang pergi adalah orang yang kamu sayangi. Selain itu, kehilangan juga nggak cuma berlaku buat orang. Misalnya kayak sekarang nih, kita lagi pandemi. Siapa sih yang nggak kehilangan kehidupan normal yang dulu kita take for granted? Saat dimana kita bisa keluar dengan santai, menghabiskan waktu dengan orang lain, dan banyak aktivitas normal lainnya yang sekarang udah hilang dari hidup kita. Orang-orang menghadapi proses berduka dan kehilangan ini dengan cara yang berbeda-beda. Ketika kamu kehilangan hal yang penting, ya kamu akan grieving. Tapi kadang nggak sedikit juga loh yang ternyata cara grieving itu salah. 1% pernah bahas gimana caranya mengatasi rasa kehilangan ini. Tapi kita belum pernah bahas mengenai proses berduka tersebut tuh harusnya gimana sih. Kalau kata Wanda nih di WandaVision, kita nggak bisa langsung lompat ke hal yang enak biar ngilangin proses sakit ini. Kita emang harus hadapin aja rasa sakitnya. Jadi, di video ini, 1% bakal jelasin gimana caranya kamu bisa berduka dengan sehat dan tahapan-tahapan apa yang sebaiknya kamu hadapi buat menghadapi kehilangan yang ada di depan mata kamu. Stay tune dan tonton terus ya satu video sebelum tidur ini. Semoga kamu bisa dapat jawabannya. Proses berduka ini dicanangkan oleh Elizabeth Kubler-Ross, seorang psikiater dari Amerika yang menjelaskan kalau pengalaman kehilangan itu cakupannya tuh luas banget. Mulai dari kesedihan dan perubahan kehidupan yang gede banget, kayak kehilangan pekerjaan, putus hubungan, atau mungkin anggota badannya ada yang diamputasi, atau ya kehilangan orang terdekat. Dari bertahun-tahun penelitian, dia nemuin kalau sebetulnya nih, di dalam proses berduka manusia, itu ada proses yang selalu dilewati oleh semua orang. Jadi lahirlah teori ini, namanya adalah Kubler-Ross Model, yang jelasin 5 tahapan orang buat berduka, dan kamu bisa lihat modelnya di sini nih. Tapi kamu perlu tahu juga nih, bahwa proses berduka atau cara orang menghadapi kehilangan ini beda-beda. Selain itu, nggak selamanya proses ini geraknya lurus atau maju terus. Tapi cukup dinamis dan bisa aja gitu, kadang-kadang maju mundur. Bisa aja kalau kamu yang ngalamin, kamu bakal butuh waktu yang lebih lama atau lebih bentar di poin ini, tapi bisa aja kalau teman kamu, dia perlu waktu yang berbeda dari kamu terus langsung chat ke sini. Nah, jadi tenang aja, kita bakal jelasin satu persatu, tapi keep in mind bahwa durasi tiap orang bisa beda-beda. Bahkan setiap kejadian bisa beda-beda. Bisa aja ada yang lama di fase ininya, ada yang lama di fase itunya, ya. Sekarang apa aja sih tahapannya gitu? Nah, ada 5 tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan denial atau penyangkalan. Di tahap ini, kita kayak hidup di dunia yang kita sukain aja gitu, tapi bukan realitas. Kayak misalnya, kau bilang nih, pas pandemi mau masuk nih, enggak mustahil lah corona sampai di Indonesia gitu. Belum gitu. Atau kayak misalnya, kamu baru dapat kabar kalau seorang teman kamu meninggal, terus kau bilang kayak, hah? Masa sih? Kayak baru minggu lalu deh ngobrol sama dia gitu. Kayaknya dia masih ada deh. Nah, ini adalah bentuk penyangkalan-penyangkalan di mana kita tuh belum terima gitu bahwa kehilangan itu ada, bencana itu ada di hidup kita. Perlu kamu ketahui, ini bukan berarti kita nolak gitu buat terima situasi yang terjadi. Justru, tahap ini tuh bisa ngebantu orang biar nggak terlalu sedih atau capek sama seluruh emosi yang dia rasain saat ini, biar kita sebagai orang tuh nggak sakit-sakit banget gitu. Karena pada dasarnya manusia tuh emang nggak selalu kuat kan. Apalagi kalau prosesnya cukup berat gitu kan, kehilangan seseorang atau sesuatu yang cukup penting buat kita. Denial ini sebenarnya ya bagian dari proses aja gitu, karena kita belum siap aja kan buat ngadepinnya. Jadi langkah pertama ketika mendapatkan hal buruk emang biasanya orang denial dulu kok. It's okay. Ketika nanti udah mulai siap gitu kan, nggak terlalu denial, nah nanti kita baru mulai nih prosesnya nih. Jadi kalau kamu nih habis kehilangan atau habis apa terus denial,
Itu normal sebetulnya. Semua orang mengalaminya, semua kejadian tuh mengalaminya. Tapi jangan dibiarin berlarut-larut gitu. Kalau dibiarin kayak gitu terus, nggak selesai-selesai nanti kedukaan kamu. Jadi kita harus lanjut ya. Kalau udah siap, lanjut ke tahapan berikutnya. Setelah denial, tahap keduanya adalah marah atau anger. Tadi kan denial nih, nyangkal nih, enggak. Sampai satu titik kamu tuh nggak bisa nyangkal lagi gitu. Dan di sini ya udah emosi-emosi negatif tuh keluar tuh. Frustasi, kecewa, marah, nyalain keadaan. Di tahap ini kebanyakan orang bakal nanya, kenapa sih mereka yang ngalamin ini gitu? Misalnya nih, kamu di PHK gitu. Memungkinkan banget kamu bilang, kurang ajar banget, kenapa sih gue di PHK? Kenapa kayak gini gitu? Atau mungkin kamu baru kehilangan seorang gitu, ibu kamu mungkin meninggal. Mungkin kamu bakal nanya-nanya, kenapa sih harus ibu? Ibu kan baik gitu, kenapa sih ibu harus pergi duluan gitu? Mungkin kamu sering dengar gitu ya, orang-orang ngomong kayak gini. Nah ini udah di tahap marah sebetulnya. Which is ya sebetulnya bagus gitu, karena dia udah berhasil melalui denialnya, kemudian sekarang masuk ke tahap kedua. Nah, masalahnya nih, sering banget orang pas lagi di tahap ini, terus habis itu cerita ke orang lain malah dibilang, nggak usah marah, udah relain aja gitu. Nah, masalahnya hati kan nggak bisa kayak gitu ya. Namanya kehilangan itu pasti banyak emosi negatifnya gitu, pasti banyak kemarahannya. Ya emang harus dikeluarin, nggak bisa enggak. Gitu. Jadi penting banget buat merasakan dan mengekspresikan amarah supaya kita bisa memproses rasa duka yang kita alami. Menurut beberapa peneliti dan ahli kesehatan mental, waktu kita ngerasain dan mengekspresikan marah dengan sehat kayak di video ini nih, maka semakin cepat juga kemarahan itu bakal hilang. Emosi marah itu emosi yang wajar banget kamu alami ketika berhadapan dengan perubahan penting di hidup kamu. Kayak tadi ya, kehilangan sesuatu gitu. Jadi alih-alih kamu pendem dan malah bisa nyakitin diri kamu sendiri, coba deh buat salurin dan ekspresiin rasa marah kamu. Tentunya dengan cara yang sehat gitu. Misalnya, ya kamu tulis amarah kamu di kertas gitu, terus kamu remes-remes kamu buang, atau kamu langsung ngobrol sama profesional, ya atau kamu cari tempat sepi, terus kamu teriak-teriak di sana gitu kan. Harus dikeluarin emang. Nah, kalau udah beres nih, marahnya udah reda nih, berikutnya yang akan muncul adalah tahap bargaining, alias negosiasi. Nah, pada fase ini, sebagian besar orang, itu tuh kayak tawar-menawar sama alam semesta gitu loh. Mungkin sama Tuhan, mungkin sama apa gitu ya. Terus, kayak di kepala tuh banyak banget pernyataan-pernyataan, andai aja gitu. Contohnya nih, coba ya gue bangun lebih pagi hari itu. Harusnya gue gak akan kecelakaan dan kehilangan semua ini. Coba aja waktu itu gue ngerem lebih cepet, dia gak akan meninggal. Nah, pada masa-masa ini nih, marahnya udah hilang, kemudian mulai kan tawar-menawar sama dunia gitu. Andai waktu itu, bisa gak sih waktu itu gue gini aja gitu. Ya, tapi sesuatu yang harus disadari, kenyataannya adalah ini tuh cuma harapan belaka dan cuma sementara. Jadi di tahap ini, meskipun kamu berusaha meyakinkan diri kamu bahwa, aduh andai aja gitu ya. Seandainya waktu itu, seandainya gue gitu kan. Tapi ya sebetulnya ujung-ujungnya kamu gak punya kontrol apa-apa gitu. Dan lagi-lagi ya, masa-masa ini pasti kejadian, tapi emang at some point harus berhenti. Nah, berikutnya, setelah berhenti, apa yang terjadi? Kamu akan masuk ke tahapan keempat. Tahapan berikutnya namanya adalah tahap depresi. Tahap ini ketika kamu udah sadar kalau kamu gak punya kontrol akan hal yang udah kejadian. Dan yang kamu rasakan adalah kekosongan. Rasanya kayak kosong aja gitu, putus asa. Sedih karena kamu sadar akan semua hal itu gak bisa diputerbalikan. Apa yang tadi kamu harapkan bisa kejadian sama orang atau sama hal tersebut, di masa depan tuh gak akan pernah kejadian. Entah orang yang kamu sayang udah pergi selamanya, atau kesempatan yang udah hilang tuh gak bisa muncul lagi. Tapi tahapan ini, meskipun namanya depresi, ini beda ya sama gangguan depresi ya. Tapi kalau nggak diproses dan dilewati, bisa juga ini justru mengarahkan kamu ke gangguan depresi. Di fase ini, sebenarnya kita lagi memproses semua emosi negatif yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau tahapan tadi tuh, tahapan kedua kan marah, itu kan dikeluarin ya, diekspresiin gitu. Tapi kalau ini semuanya di dalam. Tadi kan semua yang bisa marah-marah tuh, wah gini. Nah, kalau ini depresi, emang cuma bisa dirasain sendiri aja gitu. Mau dikeluarin juga gimana? Semua orang juga ngalamin kok fase ini. Dan rasanya emang semuanya tuh sedih gitu. Ada yang rasanya mati rasa, ada yang cuma nangis hening sepanjang hari, ada yang narik diri dari lingkungan, bahkan ya kayak sampai ada yang buat susah buat ngejalanin hari-hari kayak biasa. Tahapan depresi ini pas lagi ngejalanin emang kesannya kayak nggak bakal habis. Tapi kalau kamu emang merasa udah terjebak di fase ini lama dan susah banget buat keluar, nggak ada salahnya buat ngobrol sama tenaga profesional, kayak mentor 1% atau psikolog 1% yang bakal gue jelasin nanti di akhir ya. Nah, at some point, kalau lu berhasil lewatin tahapan depresi ini, lu bakal sampai di tahapan terakhir, yaitu fase acceptance atau penerimaan. Fase ini bukan berarti kamu menerima keadaan dengan, oke, nggak apa-apa kok ada pandemi ini, atau
oke nggak apa-apa kok dia pergi. Tapi lebih ke, oh iya dia emang pergi, tapi gue bakal baik-baik aja kok. Intinya di tahap ini, kamu sudah bisa menerima kenyataan yang terjadi dan bagaimana kamu bakal menjalani realita yang baru. Misalnya nih, kayak kamu kehilangan momen-momen yang bisa kamu lakukan kalau andai saja ini nggak pandemi gitu ya. Ya udah, kita udah bisa menerima. Ya udah mungkin sama kita nggak bisa nongkrong bareng secara langsung. Ya udah, jadi kita sekarang nongkrongnya cuma lewat Zoom atau lewat Google Meet gitu. Tentunya buat sampai ke tahap ini tuh perlu waktu dan penyesuaian. Jadi pelan-pelan aja ya buat ngaluinnya. Kayak tadi, fase ini geraknya nggak maju, tapi bisa aja beda-beda tiap orang. Ada orang yang udah sampai tahap depresi, mundur lagi ke marah lagi, mundur lagi ke denial lagi. Bahkan, buat bisa mengenal kamu tuh sekarang lagi ada di fase mana aja, itu tuh ngebantu banget buat bisa lebih aware sama perasaan kamu, dan ngebantu kamu buat berprogres. Pada dasarnya, buat sampai di titik sampai menerima semuanya itu tuh bukan hal yang mudah. Mungkin kamu juga yang mengalami sendiri ada naik turunnya, ada hari baiknya, tapi ada hari dimana kamu nangis harian aja gitu. Tapi ingat, kalau ini proses, dan proses itu nggak selamanya jalannya maju. Yang penting, ujung-ujungnya kita maju. Sesekali mundur nggak apa-apa, tapi ujung-ujungnya maju. Kalau nggak maju-maju, mungkin kamu butuh bantuan. Bantuan tuh bisa kemana-mana ya, bisa ke keluarga, ke sahabat, atau orang yang bisa kamu percaya. Atau kalau misalkan kamu pengen lebih clear lagi gitu kan, kamu bisa minta bantuan ke tenaga profesional. Misalnya kayak 1% kita punya layanan konsultasi bersama mentor. Di sini mentor 1% bakal ngebantu kamu buat ngeproses bareng nih perasaan-perasaan dari fase duka yang kamu alami yang mungkin selama ini kamu belum sadar. Kamu bisa banget ceritain semua hal yang emang selama ini kamu belum bisa cerita atau bingung mau cerita kemana, karena kamu bakal dikasih waktu yang cukup lama buat konsultasi, yaitu selama 75 menit. Di layanan ini juga, kamu bisa milih kamu mau mentoring sama mentor yang mana, begitu juga milih jadwalnya kapan. Udah banyak banget testimoni dari perseners soal layanan ini. Kayak yang ini nih kita tampilin di layar. Nggak sebatas diskusi mengenai masalah yang kamu hadapi aja, kamu juga bakal difasilitasi dengan psikotes-psikotes yang bisa ngebantu buat lebih memahami perasaan yang kamu sedang rasain dan nemuin solusi buat kamu memproses perasaan ini. Terakhir, kamu juga bakal dapat worksheet yang bakal dikasih di akhir sesi biar kamu bisa lebih kenalin diri kamu sendiri. Jadi, kalau kamu tertarik dan pengen tahu lebih lanjut, kamu bisa langsung klik link yang ada di description box ya. Saran juga nih buat kamu yang mau nyoba layanan ini, pakai kode yang dicantumin layar ini ya, buat dapetin kode promo khusus. Oke, sekian satu video sebelum tidur kali ini, semoga bisa bermanfaat dan nambah pengetahuan kamu soal memproses kehilangan atau duka dengan cara yang lebih baik dan sehat. Gua Rizky dari 1%, bye!